Halo, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil ringkasan mata kuliah fisiologi hewan pada pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Sebelum itu, perkenalkan nama lengkap saya, Lorenzio Frida Suat, dengan nomor peserta mahasiswa 33180015. Saya semester 6A. Nah, materi pada pertemuan pertama tentang konsep dasar fisiologi hewan. Tetapi teman-teman perlu tahu apa yang dimaksud dengan fisiologi hewan. Fisiologi hewan adalah ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan cara kerja otak. Yang kedua itu struktur dan fungsi hewan. Nah, di dalam struktur dan fungsi hewan terdapat jaringan, organ, dan sistem organ. Jaringan merupakan kumpulan sel-sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Nah, jaringan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jaringan epitelium. Yang kedua, jaringan ikat. Yang ketiga, jaringan saraf. Yang keempat, jaringan otot. Nah, jaringan epitelium ini berbentuk lapisan-lapisan sel yang terkemas dengan rapat. Dan jaringan epitelium ini berfungsi sebagai pelindung bagian luar tubuh. Nah, yang kedua itu jaringan ikat. Jaringan ikat ini berfungsi sebagai pengikat atau penyokong jaringan lainnya. Nah, yang ketiga itu jaringan saraf. Jaringan saraf ini berfungsi sebagai neuron atau sel saraf. Nah, yang keempat itu jaringan otot. Jaringan otot ini berfungsi sebagai serabut otot yang mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Nah, yang berikut itu adalah organ. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam tubuh. Nah, contoh organ itu kulit tersusun atas berlapis-lapis jaringan. Nah, yang berikut itu adalah sistem organ. Nah, sistem organ yang pertama itu pencernaan. Nah, pencernaan itu komponen utamanya itu mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, hati, pankreas, dan anus. Fungsi utama dari pencernaan yaitu pengolahan makanan. Yang pertama itu penelanan, pencernaan, penyerapan, dan pembuangan. Nah, yang kedua itu sirkulasi. Nah, komponen utama dari sirkulasi yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, fungsi utama dari sirkulasi itu distribusi internal bahan-bahan seperti O2 dari sari makanan ke sel tubuh dan mengangkut hasil metabolisme yang tidak berguna keluar tubuh. Nah, yang ketiga itu respirasi. Nah, komponen utama dari respirasi yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Fungsi utama dari respirasi yaitu pertukaran gas atau pengambilan O2 dan mengeluarkan CO2. Nah, yang berikut itu ekskresi. Komponen utama dari ekskresi yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi utama dari ekskresi yaitu mengeluarkan hasil metabolisme yang tidak berguna ke seluruh tubuh dan mengatur keseimbangan osmotik darah. Nah, yang berikut itu adalah endokrin. Endokrin komponen utamanya itu pituitari atau hipofisis, tiroid, pankreas, dan kelenjar penghasil hormon lainnya. Fungsi utama dari endokrin yaitu memproduksi hormon untuk mengatur metabolisme tubuh. Nah, yang berikut itu adalah saraf. Komponen utama dari saraf yaitu otak, sumsum tulang belakang, simplus, saraf, dan organ sensoris. Fungsi utama dari saraf yaitu deteksi stimulus dan penentu respon terhadap stimulus. Yang berikut itu reproduksi. Komponen utama dari reproduksi yaitu testis dan ovarium. Fungsinya yaitu perkembangan biakan. Yang berikut itu adalah integumen. Komponen utama dari integumen yaitu kulit dan derivatnya. Fungsi utama dari integumen yaitu pelindung tubuh. Nah, yang berikut itu adalah homoesitosis. Nah, homoesitosis ini merujuk pada pemeliharaan ketahanan secara keseluruhan dalam tubuh hewan. Homoesitosis menstabilkan tubuh dengan mengatur lingkungan internal. Proses homoesitosis sangat penting untuk kelangsungan hidup setiap sistem sel, jaringan, dan tubuh. Yang berikut adalah sistem peredaran darah pada hewan.
Yang pertama itu sistem peredaran darah pada ikan atau Pisces. Mekanisme peredaran darah pada Pisces atau ikan yaitu darah yang ada di serambi dialirkan ke bilik, lalu dari bilik masuk ke dalam insang. Karbon dioksida akan dibuang dan diganti dengan oksigen. Selanjutnya darah dari insang akan melewati aorta dan aorta akan membawa darah kaya akan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh itu ikan. Setelah itu, darah akan menuju serambi dan akan terjadi secara terus-menerus. Yang berikut itu sistem peredaran darah pada amfibi. Nah, cara kerja atau mekanisme pada amfibi yaitu darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh vena menuju ke serambi kanan. Lalu dari serambi kanan akan menuju ke dalam bilik. Dari bilik darah akan mengalir lagi menuju paru-paru dan akan mengikat oksigen serta karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh katak tersebut. Selanjutnya, dari jantung, darah akan dipompa dari paru-paru menuju serambi kiri. Dan serambi kiri menuju lagi ke bilik, dan dari bilik darah akan dibawa oleh pembuluh arteri untuk disebarkan ke seluruh tubuh katak. Yang berikut itu sistem peredaran darah pada reptil. Nah, sistem peredaran darah pada reptil, sistem peredaran darah pada hewan ini umumnya terdiri dari pembuluh darah jantung atau alat darah. Jenis sistem peredaran darah pada reptil adalah sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Hewan reptil memiliki 2 serambi dan 2 bilik, serambi kanan dan serambi kiri, bilik kiri dan bilik kanan yang diantaranya memiliki sekat. Yang berikut itu adalah mekanisme cara kerja sistem peredaran darah pada reptil. Cara kerja sistem peredaran darah pada reptil yaitu darah yang telah banyak mengandung karbon dioksida masuk melewati serambi kanan. Kemudian dari serambi kanan masuk ke dalam bilik kanan dan oleh organ jantung dialirkan ke paru-paru. Ketika berada di paru-paru, karbon dioksida akan diganti menjadi oksigen. Lalu dari paru-paru dialirkan ke serambi kiri, diteruskan ke bilik kiri. Keluar dari bilik kiri, darah dialirkan ke seluruh tubuh yang diangkut oleh pembuluh nadi. Yang berikut itu mekanisme. Mekanisme peredaran darah pada Aves adalah darah yang mengandung banyak oksigen akan mengalir keluar dan organ jantung menuju ke seluruh tubuh melewati pembuluh arteri. Kemudian darah akan berganti menjadi karbon dioksida dan dibawa oleh pembuluh vena masuk ke dalam serambi kanan. Lalu diteruskan ke dalam bilik kanan dan dipompa menuju organ paru-paru. Sementara di dalam paru-paru terjadi pergantian gas dari karbon dioksida menjadi oksigen. Proses selanjutnya darah yang kaya akan oksigen dari sari makanan akan dialirkan ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri dan keluar dari jantung ke pembuluh arteri. Yang berikut adalah mamalia. Mamalia misalnya pada manusia. Alat-alat peredaran darah pada manusia. Yang pertama itu atrium kanan yang berfungsi sebagai penampung darah yang rendah O2 dari seluruh tubuh. Yang kedua itu atrium kiri yang berfungsi menerima darah yang kaya O2 dari kehidupan paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Kemudian darah mengalir ke vertikal kiri lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang berikut itu vertikal kanan. Vertikal kanan yang berfungsi menerima darah dari atrium dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang berikut itu sistem pernapasan pada hewan. Nah, yang pertama itu protozoa. Contohnya amoeba sp. Biasanya sistem pernapasannya mengandalkan keluar masuk udara secara difusi. Yang berikut itu insekta. Hewan yang tergolong dalam serangga ini biasanya akan bernafas dengan alat pernafasan yang dinamakan trakea. Yang berikut itu adalah cacing. Biasanya mereka memanfaatkan permukaan kulitnya untuk bernapas dengan proses difusi. Nah, yang berikut itu adalah reptil. Sistem pernapasan pada reptil biasanya berupa paru-paru dan juga cenderung mirip dengan Aves
dengan saluran pernapasan yang terdiri dari lubang hidung, bronkus, dan juga paru-paru. Yang berikut itu adalah Pisces. Pada ikan, sistem pernapasannya menggunakan insang yang biasanya berjumlah 4 pasang. Aves memiliki alat pernapasan yang terdiri dari 2 pasang lubang hidung, trakea, faring, dan sepasang paru-paru yang dihubungkan dengan pundi-pundi udara. Yang berikut itu adalah mamalia. Proses pernapasan pada mamalia dimulai dari rongga hidung, faring, trakea, bronkus, hingga paru-paru. Pada manusia dibagi menjadi 2 pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang berikut itu amfibi. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di darat dan juga di air. Sistem pernapasan pada amfibi berupa paru-paru, kulit maupun insang. Contohnya pada katak. Yang berikut, pentingnya suhu pada hewan dan interaksi panas antara hewan dan lingkungan, serta termoregulasi pada hewan endoderm dan ektoderm. Nah, termoregulasi adalah pengaturan suhu tubuh pada hewan, pengaturan cairan tubuh, dan ekskresi adalah elemen-elemen dari homositosis atau sistem yang menjaga keseimbangan dan stabilitas antara lingkungan eksternal dan internal. Dalam termoregulasi dikenal dengan adanya hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas. Namun ahli biologi lebih suka menggunakan istilah endoderm dan ektoderm yang berhubungan dengan sumber panas utama tubuh hewan. Yang dimaksud dengan ektoderm adalah hewan yang panas tubuh berasal dari lingkungan. Sedangkan yang dimaksud dengan ektoderm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari hasil metabolisme. Mekanisme perubahan panas tubuh hewan dapat terjadi dengan 4 proses, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Yang dimaksud dengan konduksi adalah perubahan panas tubuh hewan karena kontak dengan suatu benda. Yang dimaksud dengan konveksi adalah transfer panas akibat adanya gerakan udara atau cairan melalui permukaan tubuh. Radiasi merupakan emisi dan energi elektromagnet, contohnya sinar matahari. Evaporasi adalah proses kehilangan panas dari permukaan cairan yang ditransformasikan dalam bentuk gas. Hewan mempunyai kemampuan adaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan. Contohnya pada suhu dingin, mamalia dan burung akan meningkat laju metabolisme dengan perubahan hormon-hormon yang terlibat di dalamnya, sehingga meningkatkan produksi panas. Pada ektoderm, contoh pada lebah madu, adaptasi terhadap suhu lingkungan dengan cara berkelompok dengan sarangnya. Hasil metabolisme lebah secara bersama mampu menghasilkan panas di dalam sarangnya. Beberapa adaptasi hewan dilakukan untuk mengurangi panas. Contohnya adanya bulu dan rambut pada aves dan mamalia, otot, dan modifikasi sistem sirkulasi di bagian kulit adalah salah satu cara untuk mengurangi kehilangan panas tubuh. Yang berikut itu reproduksi pada hewan. Reproduksi yang pertama itu suatu proses biologi di mana individu baru diproduksi atau cara dasar mempertahankan hidup. Yang dimaksud dengan reproduksi aseksual artinya keterlibatan antara 2 individu berjenis kelamin yang berbeda. Reproduksi aseksual di mana adanya reproduksi tanpa melibatkan individu lain. Contohnya dari spesies yang sama, pembelahan sel bakteri menjadi 2. Yang berikut itu adalah reproduksi aseksual atau vegetatif. Umumnya terjadi pada hewan vertebrata dan tidak melibatkan alat reproduksi. Ada 3 cara perkembangan biakan pada hewan secara vegetatif. Yang pertama itu fragmentasi adalah pemisahan salah satu bagian tubuh yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Yang kedua itu adalah tunas, adalah pembentukan tonjolan pada salah satu bagian tubuh hewan dan berkembang menjadi individu baru.
Yang ketiga adalah pembelahan sel, biasanya terjadi pada organisme bersel satu. Reproduksi seksual pada hewan yang pertama pada hewan melibatkan alat reproduksi sel kelamin betina dan jantan, serta adanya proses pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan pada hewan ada dua jenis, yaitu yang pertama pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina atau fertilisasi internal, sedangkan fertilisasi di luar tubuh induk betina dinamakan fertilisasi eksternal. Alat reproduksi menghasilkan sel kelamin, di mana sel kelamin jantan dihasilkan oleh testis dan sel kelamin betina dihasilkan oleh induk, telur atau ovarium. Yang berikut adalah proses pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, disebut gametogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina. Setelah terjadi pembuahan, akan terbentuk sigot yang kemudian perkembangan menjadi embrio. Perkembangan dan kelahiran embrio dilakukan melalui 3 cara: vivipar atau melahirkan, ovivipar atau bertelur, dan ovipar atau bertelur, dan ovivipar melahirkan dan bertelur. Yang pertama itu vivipar, hewan yang embrionya berkembang dan mendapat makanan di dalam uterus atau rahim induknya, contohnya sapi, gajah, dan harimau. Yang kedua itu ovipar, hewan yang embrionya berkembang dalam telur. Embrio memperoleh makanan dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Yang berikut adalah ovivipar, yaitu hewan yang embrionya berkembang di dalam telur tetapi berada dalam tubuh induknya. Setelah cukup umurnya, telur akan pecah di dalam tubuh induknya, contohnya itu pada kadal. Jadi baik, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.